Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Surya Utami dengan NIM 122023007 dari Prodi Bahasa Indonesia semester 2 akan menyampaikan 25 alat ucap beserta fungsinya dan cara penyebutannya. Yang pertama pada gambar adalah paru-paru. Fungsinya adalah sebagai sumber aliran udara yang dibutuhkan untuk menggetarkan pita suara dan dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Cara penyebutannya adalah udara dihirup ke dalam paru-paru melalui hidung dan juga mulut yang menghasilkan bunyi H, A, I, dan O. Yang kedua adalah batang tenggorok. Fungsinya satu jalur dengan laring dan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan itu glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis. Ditutup sesudah bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Misalnya bunyi A. Sertaan akan terdengar sebagai bunyi A sehingga ucapan menjadi akan. Yang ketiga adalah pangkal tengkorak. Pangkal tenggorok. Fungsinya adalah mengandung pita suara yang bergetar saat udara dari paru-paru melewatinya, menghasilkan suara dasar. Cara penyebutannya yaitu bunyi A. Udara dari suara yang bergetar dan bisa menghasilkan suara dasar. Yang keempat adalah pita suara. Fungsinya adalah ketegangan dan panjang pita suara dapat diubah untuk mengatur tinggi rendahnya nada suara. Cara penyebutannya misalnya huruf B, D, dan G. Suara mendekat dan pita suara mendekat dan bergetar saat udara melewatinya. Yang kelima adalah krikoid. Fungsinya adalah melalui hubungan dengan tulang rawan dan juga otot, dan juga membantu menyesuaikan ketegangan dan posisi dan mengatur nada dan juga volume suara. Cara penyebutannya adalah pada bunyi I akan menyesuaikan ketegangan posisi laring untuk menghasilkan suara yang tepat. Yang keenam adalah tiroid. Fungsinya adalah mempengaruhi ketegangan pita suara tadi dengan bergerak ke depan dan juga ke belakang. Ini penting untuk mengatur nada suara. Cara penyebutannya adalah bunyi E. Akan menyesuaikan peran dalam mengatur nada dan kualitas suara. Yang ketujuh adalah aritenoid. Aritenoid fungsinya mengontrol posisi ketegangan pita suara dengan membuka, menutup, dan bisa menghasilkan berbagai suara. Misalnya huruf M. M akan menutup pita suara sehingga udara dari paru-paru membuat pita suara bergetar. Yang kedelapan adalah dinding rongga kerongkongan. Fungsinya adalah membantu dalam pembentukan bunyi tertentu dengan bekerja sama dengan lidah dan juga langit-langit. Cara penyebutannya ketika mengucapkan vokal A berbentuk dan berubah untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh pita suara tersebut. Yang kesembilan adalah epigiotis. Fungsinya untuk mencegah makanan ataupun cairan masuk ke saluran pernapasan saat kita menelan. Cara penyebutannya ini tidak terlibat langsung dalam pengucapan bunyi, tapi penting dalam respirasi. Yang ke-10 adalah akar lidah. Fungsinya adalah untuk menentukan pola bunyi dalam bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan dasar lidah sebagai titik artikulasi utama. Cara penyebutannya, lidah juga penting dalam pembentukan vokal seperti I, A, dan U, di mana posisi lidah dan mulut mempengaruhi kualitas suara. Yang ke-11 adalah pangkal lidah. Fungsinya untuk mempengaruhi perbedaan bunyi dan bahasa dan membantu membedakan antara fonem-fonem yang berbeda. Ketika mengucapkan konsonan seperti G, K, dan N, di mana pangkal lidah berperan dalam menghambat aliran udara. Tengah lidah. Fungsinya dapat dihasilkan dengan bunyi-bunyi bahasa dan lidah yang tepat. Cara penyebutannya seperti kita mengucapkan konsonan seperti R, T, dan D, di mana lidah menempel di bagian tengah mulut. Daun lidah.
Pada nomor yang ke-13, daun lidah mempengaruhi beberapa bunyi dan fonem dalam sistem suatu bahasa dan juga bisa mengacu pada bagian lidah yang terlibat dalam artikulasi vokal. Cara penyebutannya, ketika mengucapkan vokal seperti I atau E, di mana lidah mendekat ke bagian belakang rongga mulut. Yang ke-14 adalah ujung lidah. Fungsinya adalah terlibat dalam membantu membedakan antara fonem-fonem dalam bahasa yang menghasilkan bunyi-bunyi konsonan dengan cara penyebutannya. Ketika mengucapkan konsonan seperti T, D, dan N, dan juga I, di mana ujung lidah berinteraksi dengan bagian-bagian rongga mulut dan juga gigi. 15 anak teka. Fungsinya membantu dalam pengucapan bunyi dalam bahasa, di mana rongga faring mempengaruhi makna kata. Cara penyebutannya ketika mengucapkan konsonan seperti H, di mana menyentuhkan atau mendekatkan bagian belakang lidah tersebut. Pada nomor 16, langit-langit lunak. Fungsinya terlibat dalam pembentukan bahasa, terutama dalam konteks artikulasi konsonan. Cara penyebutannya, kita perlu mengucapkan konsonan seperti K, G, dan N, mendekat di bagian belakang lidah ke langit-langit lunak. Ke-17, langit-langit keras. Fungsinya adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam hubungannya dengan bunyi-bunyi dalam rongga mulut. Cara penyebutannya adalah pada bunyi J, di mana menempelkan bagian tengah lidah dekat atau menyentuh langit-langit keras. Nomor 18 adalah gusi. Fungsinya dalam konteks posisi gusi dengan lidah mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya seperti mengucapkan bunyi-bunyi konsonan seperti N dan M, di mana lidah berinteraksi dengan gusi untuk menghasilkan bunyi. Yang ke-19 adalah gigi atas. Fungsinya adalah terlibat dalam pengucapan yang mempengaruhi bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti T, D, S, dan Z, di mana lidah atau bibir dapat berinteraksi dengan gigi untuk menghasilkan bunyi tersebut. 20, yaitu gigi bawah. Fungsinya adalah jarak yang digunakan secara langsung, tetapi mendukung bunyi detail dengan gigi atas. Cara penyebutannya di sini tidak ada cara khusus, tetapi sebagai landasan bagi lidah saja. Nomor 21 adalah bibir atas. Fungsinya adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam konteks posisi dan gerakan bibir atas dan mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah ketika pengucapan bunyi konsonan seperti F, V, P, dan B, di mana bibir atas berinteraksi dengan gigi ataupun langit-langit mulut. Yang ke-22 adalah bibir bawah. Fungsinya sama seperti bibir atas, tetapi terlibat dalam pengucapan bunyi labiodental. Cara penyebutannya ketika mengucapkan bunyi seperti F dan V di mana menyentuh bibir bawah dan atas. 23 adalah mulut. Fungsinya adalah berperan sebagai bunyi bahasa dan mengatur tempat dan juga cara artikulasi bunyinya. Cara penyebutannya adalah pada bunyi P dan B di mana dihasilkan dengan kedua bibir tersebut. 24 adalah rongga mulut. Fungsinya adalah menjadi ruang resonasi untuk bunyi vokal dan bunyi konsonan. Cara penyebutannya adalah mengatur posisi lidah dan bibir dan mengubah bentuk rongga. Yang terakhir adalah yang nomor 25, rongga hidung. Fungsinya adalah sebagai ruang resonasi tambahan yang memodifikasi kualitas suara. Cara penyebutannya adalah pada bunyi seperti M dan N, di mana menggambarkan udara keluar melalui hidung dan membuka venum. Itu saja penjelasan dari saya tentang 25 alat ucap manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.